Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik dan diastolik dengan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm merkuri dan diastolik lebih dari 90 mm merkuri. Tekanan darah sistolik adalah jumlah yang diukur dalam setiap detak ketika jantung berkontraksi dan mendorong darah melalui arteri ke seluruh tubuh. Angka tekanan darah sistolik yang normal adalah sekitar 120 mm merkuri. Sedangkan tekanan darah diastolik adalah tekanan darah di dalam arteri saat jantung tidak berdegup. Angka tekanan darah diastolik yang normal adalah sekitar 80 mm merkuri. Secara global, terdapat 1 miliar orang menderita hipertensi, 2/3 diantaranya tinggal di negara berkembang dengan prevalensi yang terus meningkat tajam. Diprediksi pada tahun 2025, sebanyak 29 orang dewasa di seluruh dunia terkena hipertensi. Hingga saat ini, hipertensi menjadi penyebab kematian sekitar 8 juta orang setiap tahun. Sebanyak 1,5 juta diantaranya terjadi di negara Asia Tenggara. Gejala hipertensi. Tekanan darah tinggi atau hipertensi tidak memiliki tanda atau mengalami gejala, meskipun tekanan darah tersebut telah mencapai level tertinggi yang membahayakan kesehatan. Tetapi, tanda awal yang dapat dilihat dari tekanan darah tinggi adalah sakit kepala, perdarahan pada hidung, pusing, wajah kemerahan, dan mengalami kelelahan. Orang yang menderita hipertensi kadang tidak menampakkan gejala sampai bertahun-tahun. Biasanya, gejala yang muncul menunjukkan adanya kerusakan vaskular dengan manifestasi yang khas sesuai dengan sistem organ yang ada divaskularisasi oleh pembuluh darah yang bersangkutan. Gejala hipertensi secara umum yaitu sakit kepala, rasa pegal dan tidak nyaman pada tengkuk, perasaan berputar tujuh keliling, dan terasa ingin jatuh, berdebar-debar atau detak jantung terasa cepat dan telinga berdenging. Menurut Kemenkes RI tahun 2013, gejala hipertensi yaitu sakit kepala atau rasa berat di tengkuk, vertigo, jantung berdebar-debar, mudah lelah, penglihatan kabur, telinga berdenging, dan mengalami mimisan. Sebagian besar gejala klinis yang timbul yang disebabkan oleh hipertensi adalah sebagai berikut. Nyeri pada kepala saat terjaga atau terbangun, kadang-kadang juga disertai dengan mual dan muntah akibat peningkatan tekanan darah intrakarnial, penglihatan kabur akibat kerusakan retina karena hipertensi, ayunan langkah yang tidak mantap karena kerusakan susunan saraf pusat, dan nukturia karena peningkatan aliran darah ginjal dan filtri glomerulus, edema dependen, dan pembengkakan akibat peningkatan tekanan kapiler. Baik, selanjutnya yaitu faktor risiko dari hipertensi. Nah, jadi apa itu faktor risiko? Faktor risiko itu merupakan faktor yang terdapat dalam diri individu yang berhubungan dengan peningkatan kejadian penyakit. Nah, jadi jika faktor risiko dimiliki atau dilakukan oleh seseorang bisa membuat orang tersebut semakin mungkin untuk terkena suatu penyakit. Yang pertama adalah umur. Jadi seiring bertambahnya usia, risiko seseorang terserang hipertensi akan semakin besar. Hipertensi pada pria umumnya terjadi pada usia 45 tahun, sedangkan pada wanita biasanya terjadi di atas usia 65 tahun. Kemudian ada jenis kelamin. Jenis kelamin hingga usia 45 tahun, pria akan lebih berisiko mengalami hipertensi. Kemudian pada usia 45 hingga 64, baik pria maupun wanita memiliki risiko yang sama. Tetapi di atas dari itu, wanita akan lebih berisiko. Selanjutnya adalah keturunan. Jadi, jika seseorang memiliki orang tua atau saudara yang memiliki tekanan darah tinggi, maka kemungkinan besar ia juga akan menderita tekanan darah tinggi. Kemudian ada pola makan. Jika memiliki kebiasaan mengonsumsi makanan yang tinggi kalori dan lemak serta terlalu banyak mengonsumsi garam dalam makanan untuk jangka waktu yang lama dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi.
Kemudian ada kebiasaan minum alkohol. Konsumsi minuman alkohol berlebihan dapat menyebabkan tekanan darah tinggi. Lalu yang keenam adalah stres. Stres dapat memicu timbulnya hipertensi melalui aktivasi sistem saraf simpatis yang mengakibatkan naiknya tekanan darah secara intermiten atau secara tidak menentu. Lalu yang terakhir adalah kurang gerak. Jika kekurangan gerak, maka dapat meningkatkan risiko penyempitan dan penyumbatan di pembuluh darah. Pencegahan penyakit hipertensi. Bagaimana cara untuk mencegah penyakit hipertensi? Caranya adalah dengan mengurangi makanan yang diasapi atau diawetkan dengan kandungan garam yang tinggi, karena garam umumnya terbuat dari bahan natrium dan kandungan natrium yang tinggi dalam makanan dapat menyebabkan hipertensi, dan juga kurangi makanan yang berlemak tinggi. Konsumsi lebih banyak sayuran dan buah, berhenti merokok dan kurangi konsumsi minuman beralkohol, lalu pengendalian berat badan. Orang yang memiliki berat badan berlebih mempunyai 2-6 kali peluang lebih besar mengalami penyakit hipertensi. Lalu memperbanyak minum air putih minimal 8-10 gelas per hari, karena kekurangan cairan akan mempengaruhi jumlah natrium atau garam dalam tubuh. Selanjutnya, olahraga secara teratur, karena kurangnya olahraga akan mempengaruhi fleksibilitas pembuluh darah yang bisa menyebabkan kekakuan pembuluh darah dan memicu penyakit hipertensi. Dan yang terakhir yaitu kelola stres. Stres dapat membuat tekanan darah naik sesaat, namun jika Anda tidak dapat mengelola stres dengan baik, maka tekanan darah akan terus meningkat dan dapat menimbulkan penyakit hipertensi. Lakukan hal-hal yang bisa membuat Anda rileks seperti mendengarkan musik, meditasi, dan yoga. Selanjutnya adalah komplikasi hipertensi. Jadi, tekanan darah yang tinggi bisa merusak pembuluh darah dan organ-organ lain di dalam tubuh. Jika dibiarkan dan tidak segera diobati, tekanan darah tinggi bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang sangat serius. Yang pertama yaitu ada aterosklerosis atau tekanan darah tinggi memicu pengerasan arteri yang kemudian disertai dengan penimbunan lemak di dinding pembuluh darah. Kondisi ini disebut aterosklerosis. Aterosklerosis dapat menimbulkan serangan jantung, stroke, dan penyakit arteri perifer lainnya. Lalu yang kedua adalah stroke. Tekanan darah yang tinggi menyebabkan arteri mengalirkan darah ke otak tersumbat atau pecah dan menyebabkan stroke. Stroke menyebabkan sel-sel di otak mati akibat tidak mendapat oksigen yang cukup. Selanjutnya yaitu kehilangan penglihatan. Kondisi ini terjadi karena penebalan dan penyempitan pembuluh darah di daerah mata. Kemudian ada diseksi aorta. Diseksi aorta itu merupakan robeknya lapisan dinding dalam aorta. Diseksi aorta adalah kondisi gawat darurat yang bisa mengancam nyawa seseorang. Kemudian ada aneurisme. Aneurisme itu karena tingginya tekanan darah bisa memicu pembuluh darah untuk melemah dan melebar. Jika kondisi ini terus berlanjut, pembuluh darah bisa pecah dan menyebabkan kematian. Aneurisme bisa terbentuk di aorta atau di arteri yang ada di otak. Kemudian ada gagal ginjal. Jadi tekanan darah yang tinggi bisa memicu penyempitan pembuluh darah di ginjal. Bila tidak segera diobati, kerusakan ginjal bisa mencapai stadium akhir. Kemudian gagal jantung. Tingginya tekanan darah membuat jantung bekerja lebih keras untuk memompah darah ke seluruh tubuh. Kemudian yang terakhir adalah demensia vaskuler. Hipertensi bisa menyebabkan gangguan pada aliran darah ke otak. Pengobatan hipertensi. Berikut akan dijelaskan mengenai pengobatan hipertensi. Jika Anda sudah terkena hipertensi, pengobatan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau biasa disebut dengan puskesmas. Puskesmas sebagai penanganan awal dan kontrol penyakit hipertensi. Pengobatan hipertensi adalah pengobatan jangka panjang, bahkan seumur hidup. Anda harus meminum obat secara teratur seperti yang dianjurkan. Yang perlu Anda ketahui jika terkena hipertensi adalah
cara meminum obat. Yang kedua, dosis yang digunakan untuk setiap obatnya. Yang ketiga, berapa kali sih minum obat dalam satu harinya? Lalu, mengetahui perbedaan antara obat-obatan yang harus diminum untuk jangka panjang atau obat tekanan darah dan pemakaian jangka pendek untuk menghilangkan gejala hipertensi. Cara merawat pasien hipertensi bisa dilakukan dengan perawatan diri. Perawatan diri dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan oleh pasien dalam usaha meningkatkan kesehatan atau mencegah penyakit yang ada pada diri kita. Perawatan diri terbagi menjadi 3. 1. Meminum obat sesuai anjuran. Yang kedua, memantau tekanan darah. Yang ketiga, perubahan gaya hidup seperti olahraga, mengurangi garam, meningkatkan konsumsi buah